Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga tetap semangat dan selalu tersenyum. Baik, hari ini kita bakalan melakukan presentasi nih teman-teman. Namun, presentasi kali ini cukup berbeda teman-teman. Yang biasanya kita melaksanakan presentasi bertatap muka secara langsung dengan teman-teman semuanya, sekarang kita lakukan dalam jaringan atau kita sebut dengan presentasi daring nih teman-teman. Nah, sebelum kita ke materi, perkenalkan dulu kami dari kelompok 3. Saya Agung Ramdhani sebagai moderator, ada Kurnia sebagai penyaji 1, ada Siti Ajia sebagai penyaji 2, ada Nur Hadiati sebagai penyaji 3, dan ada Indah Komalasari sebagai penyaji 4. Kelompok 3 akan membawakan materi yang berjudul menghitung ukuran pemusatan data dan letak data. Langsung saja kita ke penyaji 1. Silahkan Kurnia. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas pengertian dan jenis ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan atau central tendency adalah suatu ukuran yang dapat mendeskripsikan sekelompok data dengan nilai tunggal atau memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pusat data yang mewakili keseluruhan atau kelompok data. Terdapat beberapa jenis ukuran pemusatan data, di antaranya adalah rata-rata atau mean, median, dan modus. Cek. Oke, kita lanjut ke rata-rata atau mean. Rata-rata atau mean merupakan hasil penjumlahan dari seluruh nilai dibagi dengan jumlah atau banyaknya data. Oke, rata-rata atau mean itu dibagi menjadi dua, ada data tunggal dan data berkelompok. Mari kita bahas untuk data tunggal terlebih dahulu. Data tunggal, rata-rata data tunggal, yaitu untuk menentukan nilai rata-rata dari data populasi atau merupakan perbandingan antara jumlah seluruh nilai dalam populasi dengan jumlah data dalam populasi. Berikut data nilai ulangan matematika 8 orang siswa. Hitunglah nilai rata-ratanya. Oke, di sini sudah tersaji contoh. Siswa ke-1 mendapatkan 5, nilai 5. Nah, siswa kedua mendapatkan nilai 2, siswa ketiga mendapatkan nilai 4, dan seterusnya. Lalu, bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Yaitu dengan menjumlahkan nilai yang diperoleh, yaitu 5, tambah 2, tambah 4, tambah 2, dan seterusnya. Dibagi dengan banyaknya siswa. Tadi banyaknya siswa itu ada 8, jadi 40 dibagi 8 sama dengan 5. Oke, next. Data berkelompok, yaitu merupakan perbandingan antara jumlah hasil perkalian antara banyaknya data dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah atau banyaknya data. Berikut data nilai matematika 8 orang siswa. Hitunglah nilai rata-ratanya. Baik, di sini sudah tersaji lagi contoh. Untuk kelas ke-1 dengan interval 2 sampai 4. Interval di sini adalah nilai yang diperoleh oleh siswa, yaitu 2 sampai 4. Untuk nilai tengah, yaitu nilai yang berada di tengah-tengah interval. Nah, intervalnya kan 2 sampai dengan 4. 2, 3, 4. Yang di tengah-tengah itu adalah 3. Bagus. Nah, frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Untuk nilai 2 sampai dengan 4, itu ada 4 orang siswa yang mendapatkannya. Untuk 5 sampai dengan 7 ada 2 orang siswa. 8 sampai 10 yaitu ada 2 orang siswa. Oke, baik. Lantas bagaimana cara menghitung nilai rata-rata atau mean tersebut dalam data berkelompok? Yaitu dengan cara frekuensi dikali nilai tengah masing-masing. 4 dikali 3, 2 dikali 6, 2 kali 9, terus dijumlah-jumlah dibagi dengan banyaknya siswa atau frekuensi, yaitu 8. Jadi mean dari data berkelompok tersebut yang dihasilkan adalah 5,25. Terima kasih. Next ke teman aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu median. Median merupakan titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan. Jadi begini teman-teman, median sama dengan kita mencari suatu nilai tengah pada sebuah data, yang data itu sendiri disusun berurutan.
mulai dari angka yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Median juga terdapat dua jenis, yaitu median data tunggal dan median data kelompok. Untuk median data tunggal terdapat data ganjil dan data genap. Nah, untuk menentukan dulu median data tunggal, kita harus menentukan letak mediannya, yaitu menentukan nilai titik tengah atau nilai yang berada di tengah-tengah data. Untuk data ganjil, nilai median merupakan nilai yang letaknya berada di tengah data. Sedangkan untuk data genap, nilai median merupakan nilai rata-rata dari dua data yang letaknya di tengah data. Nah, kita punya contoh median data ganjil. Soalnya, dari data berikut, tentukan mediannya. Baik, di data ini terdapat siswa sebanyak 7 orang dengan masing-masing nilai. Siswa 1 nilainya 2, siswa 2 nilainya 2, siswa 3 nilainya 3, siswa 4 nilainya 4, siswa 5 nilainya 5, siswa 6 nilainya 6, dan siswa 7 nilainya 8. Dari data tersebut dapat ditemukan bahwa letak median adalah terletak pada data keempat. Dan dapat dilihat nilai mediannya adalah 4. Karena sesuai misi kita yaitu mencari median atau nilai tengah. Jadi bisa disimpulkan bahwa 4 adalah mediannya. Baik, selanjutnya contoh median untuk data genap. Dari data ini ada 8 orang siswa dengan nilai 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Dari data di atas dapat ditentukan bahwa letak median adalah terletak pada data keempat dan 5. Karena data 4 dan 5 berada di tengah-tengah, jadi nilai mediannya adalah 4 dan 5. Bisa kita buktikan dengan menjumlahkannya, kemudian dibagi 2. Seperti 4 ditambah 5 sama dengan 9. Lalu hasilnya 9 itu dibagi menjadi 2. Jadi hasilnya 4,5. Jadi terbukti hasilnya adalah 4 dan 5. Baik, selanjutnya median data berkelompok. Untuk menentukannya harus mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, menentukan letak kelas terlebih dahulu atau letak nilai median dengan rumus N/2, di mana N adalah jumlah frekuensi. Selanjutnya, langkah berikutnya masukkan ke dalam rumus. Rumusnya MD sama dengan TK ditambah N/2 kurangi CF per F dikali CI, di mana MD median data berkelompok, N/2 letak median, CF frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F frekuensi banyaknya data, CI interval kelas, dan TK tepi kelas. Baik, kita ke contoh. Dari data berikut, tentukan nilai mediannya. Dari data di atas dapat ditentukan letak kelas mediannya adalah terletak pada kelas pertama. 8/2 sama dengan 4. Artinya, setelah menentukan letak kelas median, nilai mediannya terletak pada data keempat atau terletak pada kelas pertama. Setelah diketahui letak kelas mediannya, kemudian dicari nilai median untuk data kelompok yang dimasukkan ke dalam rumus MD sama dengan 1,5 ditambah 4 kurangi 0 per 4 dikali 3. MD sama dengan 1,5 ditambah 3 dan hasilnya 4,5. Selanjutnya modus. Modus merupakan nilai data yang sering muncul atau frekuensi yang paling banyak. Yang pertama ada modus data tunggal. Untuk menentukan modus data tunggal yaitu dengan menentukan nilai yang paling sering muncul. Contohnya, dari data berikut tentukan nilai modusnya. Siswa 1 memiliki nilai 2, siswa 2 memiliki nilai 2, siswa 3 memiliki nilai 3, dan seterusnya. Dari data di atas dapat ditentukan bahwa nilai modusnya adalah 2, karena 2 merupakan nilai yang paling banyak muncul. Yang kedua ada modus data berkelompok. Untuk menentukan modus data berkelompok harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menentukan letak kelas modus yaitu kelas atau interval dengan frekuensi yang paling banyak. Kedua, masukkan ke dalam rumus Mo sama dengan TK tambah D1 per D1 tambah D2 kali CI,
di mana Mo adalah modus data berkelompok, D1 adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya, D2 adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya, CI yaitu interval kelas, dan TK adalah tepi kelas. Contohnya, berikut ada sebuah data dan tentukan nilai modusnya. Kelas 1 memiliki interval 2-4, tepi kelas 1,5, frekuensi 4. Kelas 2 memiliki interval 5-7, tepi kelas 4,5, frekuensi 2, dan seterusnya. Dari data tersebut dapat ditentukan letak kelas modusnya adalah terletak pada kelas pertama atau frekuensi yang paling besar. Setelah menentukan letak kelas modus, maka nilai modusnya terletak pada kelas pertama. Kemudian kita cari nilai modus untuk data kelompok yang dimasukkan ke dalam rumus berikut. Mo sama dengan TK tambah D1 per D1 tambah D2 kali CI. TK atau tepi kelasnya yaitu 1,5 karena nilai modusnya terletak pada kelas pertama. D1 atau selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya yaitu 4 karena frekuensi modusnya 4 dan frekuensi sebelumnya 0. Jadi selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya yaitu 4. D2-nya yaitu 2. Nah, frekuensi modusnya 4 dan frekuensi setelahnya 2. Jadi selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya yaitu 2. Dan CI atau interval kelasnya yaitu 3. Jadi modus sama dengan 1,5 tambah 4 per 4 tambah 2 kali 3. Modus sama dengan 1,5 tambah 4 per 6 kali 3. Modus sama dengan 1,5 tambah 2. Modus sama dengan 3,5. Jadi nilai modus untuk data di atas adalah 3,5. Nah teman-teman, akhirnya beres juga nih kita memaparkan materi menghitung ukuran pemusatan data dan letak data. Semoga materi yang kita paparkan tadi menjadi manfaat untuk teman-teman mahasiswa semuanya, dan semoga ilmunya makin bertambah lagi, dan yang tadinya tidak tahu menjadi lebih tahu. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya teman-teman, supaya kita bisa melaksanakan presentasi secara langsung atau bertatap muka dengan teman-teman semuanya. Nah, sekarang cukup sekian dari kelompok 3. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di presentasi selanjutnya.